Segala sesuatu pasti ada awal dan juga akhir, tidak terkecuali tokusatsu. Jika bicara soal franchise, pastinya ada beberapa di antaranya yang masih bertahan hingga hari ini, seperti Kamen Rider, Super Sentai, dan juga Ultraman, di mana pastinya telah melewati pasang surutnya industri hiburan selama puluhan tahun. Akan tetapi ternyata di masa lalu, ada beberapa pesaing mereka yang sempat ikut meramaikan dunia tokusatsu. Akan tetapi franchise tersebut kini sudah tidak ada, lantaran kegagalan mereka dalam persaingan bisnis tokusatsu yang kian pesat. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 5 franchise tokusatsu yang sudah tidak ada versi Tokufex Indonesia. Gamera. Pada era Showa, franchise ini merupakan salah satu tandingan bagi Godzilla film series, yang memang berjalan pada era yang sama, walaupun Godzilla tetap yang lebih tua dan lebih unggul dari segi kualitas dan juga marketingnya. Gamera pertama kali muncul dalam film yang berjudul Gamera The Giant Monster pada tahun 1965, yang diproduksi oleh Daiei dan juga Kadokawa Film. Konsepnya adalah seekor kura-kura purba berukuran raksasa yang bangkit dan bermutasi akibat radiasi nuklir. Suatu konsep yang sangat identik dengan Godzilla tentunya. Akan tetapi Gamera lebih condong pada penonton anak-anak dengan membuat cerita yang lebih ringan daripada rivalnya tersebut. Bahkan, special effect-nya yang bisa dibilang lebih terjangkau ketimbang Godzilla tadi. Namun siapa sangka, ternyata film pertama tersebut mendapat sambutan yang baik dari penonton serta dirilis pula ke Amerika Serikat setahun kemudian. Sehingga masih terus dibuat sequelnya hingga tahun 1980 untuk era Showa. Film-filmnya kemudian dibuat ulang dengan konsep reboot pada tahun 90-an hingga 2006 dan ditutup dengan film terakhirnya yang berjudul Gamera The Brave pada 2006 tersebut. Sampai hari ini, total film yang ada di Gamera franchise berjumlah 12 film saja. Gamera pun menjadi franchise kenamaan yang berhenti produksi akibat minimnya ide material cerita yang baru dan juga minat penonton yang sudah lebih beragam daripada era-era kejayaannya dulu. Toei Fushigi Comedy beralih ke Toei Company, di mana memang merupakan production house yang sering sekali menelurkan berbagai franchise kenamaan. Salah satunya adalah yang berikut ini. Toei Fushigi Comedy adalah genre sekaligus franchise yang menghadirkan tokusatsu dengan kisah-kisah yang ringan, serta berorientasi pada anak-anak balita serta anak perempuan. Dimulai dengan serial Robot A-chan pada tahun 1981, yang berkonsep robot-robot lucu seperti serial Robocon. Genre semacam ini masih terus dilakukan sampai series ke-6 dengan judul Mori Mori Bokun pada 1986. Akan tetapi genre-nya berubah pada tahun berikutnya, yang mengeluarkan series detektif anak-anak yang berjudul Omoikiri Detective Team Hadogumi, tepatnya pada tahun 1987, dan juga Jerman Detective Team Maringumi pada 1988. Genre-nya berubah lagi ketika memasuki era Heisei dengan genre baru yang disebut Magical Girl, yakni Magical Chinese Girl Pai Pai, Magical Chinese Girl Ipanema, dan masih banyak lagi. Sampai pada tahun 1993 dengan serial Yugenjiko Shizuzatu Shushutorian, sekaligus sebagai serial terakhir bagi franchise tersebut. Tidak jelas mengapa franchise ini harus berakhir dengan hanya menghasilkan 14 seri saja. Namun spekulasi penonton mengatakan bahwa kurangnya peminat dan rating penonton kala itu sangat mempengaruhi jalannya waralaba tersebut, membuat jalannya jadi terhenti sampai pada hari ini. Chousei Shin Series. Bagi anak milenial pasti tahu dengan franchise yang satu ini. Chousei Shin Series atau kadang disebut sebagai Caesar Series adalah sebuah franchise tokusatsu garapan Toho yang bekerja sama dengan Konami. Konsepnya mungkin mirip dengan Super Sentai, Kamen Rider, dan juga Metal Hero yang menjadi pesaingnya. Konsepnya cukup kolektif dengan menggabungkan seluruh keunggulan dari franchise yang sudah ada, di mana ada tim hero, single hero, anti-hero, dan juga robot raksasa. Dimulai dengan serial Chousei Shin Grand Caesar pada tahun 2003, yang dianggap sukses sebagai langkah awal bagi series tersebut. Grand Caesar sendiri menggunakan konsep tim superhero dengan lambang-lambang rasi bintang sebagai sumber kekuatannya. Special effect dan sinematografinya mungkin lebih condong seperti Ultraman era Heisei, meskipun lebih banyak meniru konsep dari Toei Company. Serialnya kemudian dilanjutkan dengan Gensei Shin Justirizer pada 2004, yang menekankan kekuatannya pada konsep mitologi Asia Timur. Series ini masih mendapat tempat di hati pemirsanya, walaupun tidak sesukses prequelnya tadi. Seri terakhirnya kemudian dibuat pada 2005 dengan judul Chousei Kantai Caesar X,
yang kini mengubah konsepnya ke arah fantasi dan juga komedi. Namun sayang serial tersebut nyatanya gagal di pasaran dan harus berhenti tayang pada episode ke-39 karena penurunan rating yang signifikan pada kala itu. Membuatnya juga harus menjadi seri terakhir bagi franchise yang baru seumur jagung tersebut. Menjadikan Caesar Series hanya menghasilkan 3 serial dan juga 1 movie saja selama 3 tahun masa produksi. Takara Tomy Series. Ingat serial Ryukendo, Tomika Hero Rescue Force, dan juga Rescue Fire? Ya, serial tersebut adalah franchise ciptaan Takara dan juga Tomika yang selama ini merupakan pabrik mainan kenamaan asal Jepang yang sangat mendunia. Dengan majunya teknologi dan juga melihat peluang dalam bisnis tokusatsu, maka franchise ini hadir dengan konsep menjual mainan lewat serialnya sendiri, seperti kebanyakan franchise lain tentunya. Dimulai dengan Ryukendo pada tahun 2006, yang menitik beratkan pada konsep superhero naga yang mirip seperti Kamen Rider series. Dilanjutkan dengan Tomika Hero Rescue Force yang sangat berbeda dengan sebelumnya tadi, yakni superhero tim penyelamat. Karena Tomika sangat terkenal dengan produk mainan mobil-mobilannya, maka merchandise unggulan dari series ini sudah pasti adalah mobil-mobilan mekanya. Serial ini kemudian dilanjutkan dengan season yang berjudul Tomika Hero Rescue Fire. 2 series rescue ini memang lebih mirip dengan konsep Super Sentai yang memiliki color code dan juga mecha. Sayangnya Rescue Fire kemudian menjadi serial terakhir bagi Takara Tomy Series. Kurang begitu jelas mengapa serial ini tidak dilanjutkan dengan season terbaru semenjak berakhir pada 2010 lalu. Sebagian besar fans beropini sebab kurangnya material baru karena ide yang terlalu terpaku pada mobil-mobilan tersebut. Ditambah lagi, Super Sentai dan Kamen Rider saat itu memang sedang jaya-jayanya di pasar tokusatsu. Sehingga nampaknya memang sangat sulit mengambil celah di antara kesuksesan franchise lain yang sudah lebih dulu ada. Metal Hero Series, dan yang sudah pasti kalian tebak sejak awal, tentu saja adalah franchise yang satu ini. Metal Hero Series merupakan franchise pahlawan berbaju armor yang dimulai dengan Uchu Keiji Gaban pada 1982. Serial ini kemudian dilanjutkan dengan berbagai trilogi dan juga versi yang berbeda-beda, mulai dari ninja, polisi, rescue, dan juga serangga. Namun tetap pada pakemnya sebagai pahlawan berarmor. Franchise tersebut mengisi kekosongan era 80-an yang sudah ditinggalkan Kamen Rider. Jadi bisa dibilang Metal Hero seperti Kamen Rider-nya era 80-an dan juga 90-an. Metal Hero sendiri merupakan sebutan dari para fans yang kemudian dikukuhkan secara resmi oleh Toei Company sendiri. Jadi, keterlibatan para fans pada waralaba yang satu ini memang cukup besar andilnya. Beberapa serialnya pun sempat sangat ngetop di tanah air dan menghiasi layar kaca 90-an dengan berbagai serial yang unik-unik. Series ini berakhir pada 1996 dengan B-Fighter Kabuto. Walaupun 2 seri setelahnya yakni Birobo Kabutaku dan juga Tetsuan Tante Robotaku masih termasuk continuity dari franchise tersebut. Menjadikan waralaba Metal Hero Series hanya menghasilkan 15 season dalam 15 tahun masa produksi. Tidak termasuk Kabutaku dan juga Robotaku tadi. Menjadikan franchise yang satu ini resmi mati suri beberapa tahun setelahnya. Walaupun sudah tidak memproduksi serial baru, para tokoh Metal Hero seperti Gaban dan juga Special Riff lainnya kini muncul di beberapa film kolaborasi dengan Super Sentai dan juga Kamen Rider. Terutama sejak 2012 pada movie Gokaiger vs Gaban. Jadi, kemunculan Metal Hero saat ini hanya merupakan tribute atau penghormatan atas karya Toei Company yang sudah sangat melegenda tersebut. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufex Indonesia.